Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran. Kembali puji beserta syukur kita persembahkan kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah mudahkan kaki kita melangkah untuk sampai di tempat terbaik ini, rumah di antara rumah-rumah Allah. Semoga setiap langkah kita Allah beri pahala dan keberadaan kita diberi timbalan berlipat ganda. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teladan kita dalam segala kebaikan. Semoga Allah menundukkan hati kita sehingga menjadi ringan, menjadi mudah baginya untuk mengikuti petunjuk Rasulullah dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sampai ayat 74 ya, surat Al-Mu'minun. Saya ulang dari 73, nanti kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. وإنك لتدعوهم ila siratin mustaqim. Dan engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.
Dan sekiranya mereka kami kasihani dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Dan sungguh kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya dan juga tidak merendahkan diri. Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa. Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, tapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Dan dialah yang menciptakan dan mengembangbiakkan kamu di bumi, dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Sungguh yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Nah, ibu yang mulia, wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Sungguh engkau menyuruh mereka terus-menerus menuju jalan yang benar. Itu misi Nabi pasti. Menjadi penyeru kebaikan. Penyeru menuju jalan Allah. Bukan jalan-jalan yang lain. Karena beliau disebutkan oleh Allah, inna hadza sirati mustaqimah. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini, jalan Islam. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Ini bagian dari upaya kita ya, berada di jalan yang lurus sepanjang masa. Allah ungkapkan dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Di An-Nisa disebutkan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu jalan para nabi, jalan orang-orang yang jujur bersama Islam, jalan para syuhada dan jalan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah kelak sebaik-baik kawan. Ya, di sorga tidak ada kawan yang lebih baik dibanding tinggal bersama Nabi, ya, tinggal bersama para siddiqin, tinggal bersama para syuhada, dan tinggal bersama orang-orang soleh. Itulah misi Nabi. Wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad sungguh menyeru manusia menuju jalan yang lurus. Itu yang jadi dambaan kita setiap hari. Doa-doa kita dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Bukan jalan orang-orang yang sesat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, jadi ada jalan lurus, ada jalan yang dimurkai, dan ada jalan orang-orang sesat. Nah, ketika Nabi bertanya kepada sahabat,
Siapa itu yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai dan siapa itu yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat? Ya, sahabat katakan Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasul yang tahu. Kata Nabi, al-maghdubu alaihim, yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Al-maghdubi alaihim, yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Ad-dallin, adapun disebut dengan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasara. Jadi ada jalan lurus, jalan Islam, dan ada jalan orang yang dimurkai, ada jalan orang yang tersesat. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah misinya Nabi. Tugasnya dari awal. Dan kalau kita lihat ya periodisasi turunnya Al-Quran, kita mengenal ada istilah, ada ayat dan surat-surat Makkiyah dan ada ayat dan surat-surat Madaniyah. Makkiyah itu artinya diturunkan setelah sebelum hijrah. Jadi dilantik jadi Nabi, terima wahyu ya, sampai beliau hijrah 13 tahun lebih kurang, itu ayat-ayat yang turun, apakah dia di Madinah atau dia turun di Mekah, sebelum hijrah namanya Makkiyah. Maka kalau kita perhatikan ayat-ayat Makkiyah itu isinya ya, kalau tidak beriman kepada Allah, perintah beriman kepada Allah, memastikan umat ini bertauhid ya, juga adalah mengajarkan kepada umat manusia bahwa hari berbangkit itu sebuah keniscayaan. Hari kiamat itu sebuah keniscayaan. Itulah yang diajarkan oleh Nabi pada awal-awalnya. Belum ada perintah solat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah zakat. Ayat-ayat terkait dengan urusan ibadah itu turunnya nanti setelah Nabi pindah ke Madinah. Katakanlah yang duluan turun itu perintah solat 5 waktu. Itu setelah Nabi 10 tahun berdakwah. Baru ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu bagaimana solatnya Ustaz? Ya, apakah Nabi dan para sahabat solat? Solat. Tapi solat mengikut kepada syariat Nabi sebelumnya atau syariat Nabi Ibrahim. Ya, 2 rakaat pagi dan 2 rakaat petang. Ghuduwan wa asyiyah. Tapi kalau salat 5 waktu itu diturunkan ketika beliau sudah 10 tahun berdakwah. Adapun puasa, adapun berzakat, adapun berhaji, itu nanti setelah Nabi pindah ke kota Madinah. Maka ayat-ayat yang terkait dengan urusan ya, perintah puasa, perintah berzakat, perintah berhaji, maka jatuhnya kepada kategori ayat-ayat atau surat Madaniyah. Makanya kata Allah, wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Kamu itu sungguh menyeru manusia menuju jalan yang benar. Akan tetapi ya, wa innal ladina wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun. Sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Jadi tadi ajaran Nabi itu di awal-awalnya adalah terkait dengan urusan akidah, urusan hari berbangkit ya, dan meneguhkan kerasulan beliau. Tapi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, anis sirati lanakibun, pastilah mereka akan menjadi tersesat. Ya, pastilah mereka akan jadi orang yang tidak mendapat petunjuk dan tidak berada di jalan yang lurus. Kita lanjutkan. Walau rahimnahum, andai kami kasihani mereka. Allah ya mengucurkan nikmatnya, mengucurkan karunia-Nya kepada mereka orang-orang kafir itu. Wa kashafna ma bihim min dur. Kami cabut bahaya yang dulu pernah menimpa mereka. Lalaju fi tughyanihim, tetap saja mereka berada dalam apa? Kesesatannya.
Jadi andai orang-orang yang tidak beriman tadi itu diberi karunia, ya, dicabut musibah dan malapetaka yang menimpa mereka, itu bagi mereka tetap saja tidak menambah keyakinannya kepada Allah. Tetap saja dia akan terombang-ambing dalam kesesatannya karena imannya yang tidak ada, dan dia tidak mengira ketika mendapatkan karunia, ketika mendapat rahmat itu bagian dari pemberian Allah. Karena mereka tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang mesti mereka sembah. Nah, ayat ini turun, kata para ahli tafsir, dulu pernah orang-orang kafir itu, Quraisy ya, hidup dalam kondisi yang sulit. Ya, kalau dibaca catatan kakinya, tidak tafsirnya saja, ditemukan bahwa dulu orang-orang Quraisy itu pernah hidup dalam kondisi kelaparan. Hukuman ya dari Allah ketika mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah berikan kepada mereka kelaparan. Seperti bagaimana di tafsir disebutkan keluarga Nabi Yusuf hidup dalam kondisi kelaparan karena mereka jahat kepada Yusuf, ya. Akhirnya mereka ditimpa kelaparan, maka mirip-mirip begitulah kesulitan dan kelaparan yang dialami oleh orang-orang Quraisy karena mereka tidak beriman kepada Nabi, karena mereka membenci Rasul dan ajarannya. Nah, andai kami lepaskan dari mereka kelaparan itu, sudahlah setahun, 2 tahun, 3 tahun dalam hidup dalam kondisi lapar, lalu hidup kembali normal. Ketika diberikan hidup normal, mereka tidak menganggap bahwa apa yang Allah berikan kepada mereka itu sebagai pemberian Allah, dan lalu mereka akan beriman kepada Allah. Enggak juga itu. Dan sebaliknya, walaqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun. Kalau mereka ya diadab dengan siksaan, tidak membuat mereka kemudian tunduk hatinya, tidak membuat mereka kemudian patuh kepada Allah, enggak juga. Kata ahli tafsir, ini terkait dengan ya bagaimana binasanya mereka ketika kalah di perang Badar. Itu siksaan, pukulan yang sangat berat bagi orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana ketika mereka ya jumlahnya begitu banyak, ya 1000 orang, sementara Nabi dan para sahabat hanya 313-an orang, ya nggak sampai sepertiganya. Dan begitu banyak di antara mereka yang mati. Diriwayatkan 70 orang mati di antara pasukan Quraisy itu, dan 70 orang lagi ditawan. 24 di antara yang mati itu adalah tokoh-tokohnya, ya, pejabat-pejabat tingginya, jenderal-jenderalnya, gubernur-gubernurnya, menteri-menterinya. 24 orang banyaknya, sehingga disebut dalam sejarah sebagai ya seperti penjahat perang. Sehingga ketika mereka mati terbunuh di perang Badar itu tidak dikuburkan seperti layaknya manusia, tapi dimasukkan ke dalam sumur, dalam lubang. Mestinya kalau mereka mendapat nikmat, ya ada pengakuan, ini nikmat dari siapa? Oh, kita sudah diselamatkan sekian tahun hidup dalam paceklik, ya, gagal panen, ya, tidak ada makanan yang cukup tersedia. Tapi ketika itu dicabut oleh Allah, mereka tidak ada syukurnya kepada Allah. Tetap saja fi tughyanihim ya'mahun, mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Dan kalau mereka dihukum, mestinya kan ada perasaan takut, ya. Betapa mestinya mereka mengambil pelajaran berharga sekali ketika perang Badar itu. Tapi jangankan mereka kemudian bertaubat lalu beriman kepada Allah dan Rasulnya, baru saja selesai perang Badar itu, sampai di kampungnya di Mekah, mereka melarang ya orang-orang untuk menangis, untuk meratapi kekalahannya, dan langsung berfikir bagaimana kita menghimpun kekuatan untuk berperang dalam perang berikutnya. Itulah perang Uhud, ya, perang
Badar tahun kedua Hijriah dan mereka kalah luar biasa di perang Badar itu, mestinya ada koreksi, ada evaluasi, ada kesadaran. Ya, bisa jadi kita ini dalam keadaan tidak benar. Bisa jadi yang benar itu adalah Muhammad alaihi salatu wasalam dan ajarannya. Tapi nyata tidak, mereka malah baru saja sampai di Mekah itu, ya, melarang perempuan-perempuan untuk meratap dan bahkan langsung memobilisasi baik dana ataupun tenaga ataupun prajurit, ya, untuk tahun depan kita akan berperang lagi. Apa yang hilang dari mereka, orang-orang kafir ini? Apa yang hilang? Ya, makanya Allah menyebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Yishawah. Allah telah menutup mati, mengunci mati hati mereka. Sehingga apa gunanya kalau sekedar hati dalam artian fisik? Berapalah kilonya hati ini, ya? Apa gunanya kalau daun telinga ini saja lalu tidak bisa mendengarkan kebenaran? Berapalah beratnya? Berapalah harganya? Katakanlah begitu, ya. Kalau kemudian mereka punya mata, ya, tapi hanya sekedar mata fisik ini saja, apalah gunanya? Banyak orang, na'udzubillah, kalau sudah hati yang mati, mau dikasih nikmat maka tidak ingat siapa yang memberi nikmat, sehingga tidak ada syukurnya, ya, tidak ada gembiranya, dan ia tidaklah berterima kasih kepada si pemberi. Atau sebaliknya, ketika mereka dihukum, ya, maka tidak ada tunduknya, tidak ada patuhnya, tidak ada kerendahan hatinya. Kenapa? Hati sudah mati, wal'iyadzubillah. Orang-orang beriman mestinya sensitif, bukan baper, ya. Baper tu apa tu? Sensitif juga, tapi terhadap orang, ya. Tapi sensitiflah terhadap kehidupan kita ini, karena ada barometer dalam Quran, ada standar dalam Quran. Kalau kita beriman, kalau kita berislam, maka hidup kita itu akan aman, hidup kita itu akan selamat. Karena iman itu dan aman itu sepaket. Kalau orang beriman, maka hidupnya itu aman, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Dia sepaket. Sama seperti Nabi juga menyebutkan, ya, malu dan iman itu sepaket. Malu dan iman itu sepaket. Ya, kalau masih ada malu maka dia beriman. Kalau masih beriman maka dia akan malu. Tapi kalau sudah tidak beriman maka tidak ada malu lagi. Ya, maka Nabi katakan, kalau kamu tidak punya rasa malu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang kamu suka. Marah namanya Nabi kalau enggak mau diatur. Kamu enggak punya malu, ya sudahlah. Karena al-imanu wal haya qarinan. Iman dan malu itu sepaket. Aman dan iman itu juga sepaket. Maka orang beriman itu mestinya sensitif dengan hidupnya ini. Karena ayat-ayat Allah menggambarkan yang beriman itu pasti aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzul, itu di Al-An'am 125. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan syirik, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka untuk mereka ada rasa aman. Ada rasa aman. Begitupun ketika Allah menggambarkan yang bertauhid, yang mengesahkan Allah, yang tidak percaya, ya, ada Tuhan-Tuhan lain yang dianggap punya kehebatan, yang dianggap punya keistimewaan. Itu hanya Allah saja yang bisa begitu. Yang tidak menyekutukan Allah, maka dia akan hidup dalam kondisi tenang dan tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Makanya Allah katakan, wa may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah,
menyekutukan Allah. Faka'annama kharra minas sama, dia seperti orang yang terjatuh dari langit. Gimana suasana batin orang yang jatuh dari tempat yang sangat tinggi? Pastilah dalam keadaan cemas luar biasa. Siapa yang begitu? Itu orang yang syirik. Ketika seseorang istiqamah di jalan Allah, maka Allah akan beri dia hadiah. Apa hadiahnya? Tidak ditimpa kesedihan berlebihan dan tidak pula ditimpa ketakutan berlebihan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Di surat Al-Fussilat. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Saya beriman kepada Allah. Allah dalam artian rububiyahnya, alam ini dia yang ngatur semuanya. Rububiyahnya, apalagi asma dan sifatnya, dia punya nama dan sifat yang sempurna. Tidak seperti nama dan sifat kita yang punya cacat, yang punya aib. Maka kata-kata subhanallah itu menunjukkan kesempurnaannya Allah. Kesempurnaannya. Salah Nabi kita katakan, man qala hina yusbihu, siapa yang mengucapkan subhanallah, ya, baik ketika pagi ataupun ketika petang, subhanallahi wa bihamdihi, kata-kata subhanallah wa bihamdihi, ya, huttat khataya, maka dihapuskan kesalahannya walaupun mislu zabadil bahar, kata Nabi, seperti apa, buih di lautan, seperti ya busa buih di lautan. Maka kata-kata subhanallah, kudus, ya, itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak punya cacat, ya, tidak punya aib. Makanya Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah. Allah dalam artian yang mengatur alam semesta, termasuk mengatur kita, menciptakan kita, kasih kita makan, kasih kita minum, ya, mengurusi kita dan alam semesta ini. Itu namanya beriman kepada Allah dalam artian rububiyahnya. Beriman kepada Allah dalam artian asma dan sifatnya. Dia punya nama, dia punya sifat, itu istimewa. Makanya sifat-sifat Allah selalu kita sebut maha, ya, kuat, tapi Allah maha kuat. Mendengar, Allah maha mendengar. Melihat, Allah maha melihat. Perkasa, maha perkasa. Itu bentuk kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan juga beriman kepada Allah sebagai ketika dialah yang mengatur alam semesta, dia yang punya nama dan sifat yang indah, maka konsekuensi logisnya hanya dia saja yang kita sembah, hanya kepadanya saja kita beribadah. Kenapa? Yang lain tidak bisa mencipta, yang lain tidak bisa beri kita makan, yang lain tidak bisa turunkan hujan, yang lain tidak bisa mengganti siang dengan malam, malam dengan siang. Enggak bisa. Yang bisa hanyalah Allah. Dan betapa baiknya dia. Betapa baiknya dia. Kita kalau ada anak yang berhasil, lalu ya tidak peduli sama orang tuanya, gimana sih perasaan orang tuanya begitu. Kalau tidak mau memberi kepada ayah dan ibunya padahal dia berpunya, gimana rasanya? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tekankan, saya enggak butuh pemberian dari kalian. Coba, enggak butuh pemberian. Gimana gitu ya, disekolahkan sama orang tuanya, sudah jadi orang sukses, berhasil, lalu enggak mau kasih hadiah, ya mungkin mencukupkan kebutuhan orang tua, itu gimana gitu rasanya? Allah enggak minta itu. Allah enggak minta itu. Yang Allah minta satu saja. Beribadahlah tulus kepadanya. Mengabdilah kepadanya. Jadilah hamba Allah. Itu yang dia minta. Makanya dia katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku hanya punya satu tujuan. Kenapa manusia itu mesti ada?
Kenapa aku ciptakan manusia bahkan jin itu? Satu aja, agar mereka mau menjadi hambaku. Ma uridu minhum min rizqa. Aku tidak butuh rezeki dari mereka. Enggak butuh. Mau dikasih rupiah, mau dikasih dolar, mau dikasih ringgit, aku enggak butuh itu. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku juga tidak butuh makanan dari mereka. Aku enggak butuh nasi, enggak butuh roti, enggak butuh jagung, aku enggak butuh. Satu aja, apa yang dia minta? Mengabdi tulus kepadanya. Masya Allah, Allah itu. Kalau orang kemudian konsisten, istiqamah, ya bukan hanya ucapannya, tapi juga hatinya mengatakan dia beriman kepada Allah, lidahnya mengatakan dia beriman kepada Allah, anggota badannya membuktikan bahwa dia itu benar-benar beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Jangan takut dan jangan sedih. Bahkan ketika meninggalkan bumi ini, kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu sedih. Jadi ada suasana yang digambarkan oleh ayat ini, bahwa ketika nyawa akan berpisah dengan badan ini, orang akan melanjutkan perjalanan hidupnya menuju alam yang baru, ya, maka ada kecemasan, ada kekhawatiran. Kita mendengar bahwa kubur itu sempit, iya kan? Kita pernah pergi ziarah kubur dan memang ternyata kita lihat lahatnya, kita lihat ya, ruangannya begitu sempit. Orang berpisah, lalu kita lihat, ternyata ditinggalkannya anaknya, ditinggalkannya istrinya, ditinggalkannya harta bendanya. Maka ulama mengatakan kalau takut itu maknanya adalah perjalanan yang akan datang. Tahu apa yang kita bawa ini cukup enggak untuk melanjutkan perjalanan. Maka orang kemudian ketika malaikat maut itu datang, itu takut. Ya, di kubur enggak ada lampu, enggak ada kasur, ya, cuma segitu, diapit sama tanah, ditutup, diinjak. Begitu takutnya. Sementara amal enggak seperti diharapkan datangnya. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang tadi itu hatinya, lidahnya, dan perbuatannya membuktikan dia benar-benar beriman, konsisten, bukan musiman ya. Konsisten itu berarti kan bukan bermusim dia. Ada musim taat, ya, bulan Ramadan namanya musim taat. Ada musim taat, lagi sedang haji, lagi sedang umrah, itu musim taat. Tapi dia istaqamu, mau haji atau umrah, mau Ramadan atau bukan, mau di Mekah atau di mana saja, istaqamu terus menerus dalam kondisi yang tadi itu. Tatanazzalu alaihimul malaika, ketika akan berpisah nyawanya dengan badannya. Apa kata malaikat? Kamu enggak usah takut. Usah takut. Berarti semua orang berpotensi takut, tapi ada malaikat yang datang. Jangan takut. Jangan takut ya, masuk kubur. Ya, hari-hari berikutnya, alam berikutnya, enggak usah takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Dan sedih itu biasanya sesuatu yang terjadi, ya, dia tinggalkan sianu, dia tinggalkan sianu. Itu kalau masa depan, ya, itu biasanya perintahnya atau larangan jangan takut. Masa lalu itu tentang jangan bersedih. Itu kadang-kadang kita menemukan, ya, ketika melepas ada orang baik meninggal, ya, berkeringat di wajahnya ini, lalu sambil tersenyum. Orang sedih nggak mungkin tersenyum kan? Gak mungkin orang sedih tersenyum kan? Orang takut gak mungkin ya tersenyum kan? Makanya kata Allah, siapa yang tersenyum itu? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan sorga yang dijanjikan untukmu. Jadi diperlihatkan sorga sama dia dalam kondisi takut tadi, dalam kondisi dia bersedih. Kata malaikat, gak usah takut, gak usah sedih. Ini loh sorga. Apa reaksi kalau lihat sorga? Gembira, wa abshiru, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untukmu. Maka dia berkeringat, itu tanda husnul khatimah di antaranya. Lalu kemudian dia tersenyum.
Jadi perlu ada sensitivitas kita dalam hidup, ya. Bukan ya kupingnya tipis betul, enggak begitu. Tapi hati ini, kupingnya tipis betul, itu artinya terlalu perasa, ya. Dikit-dikit dia ya manggok atau apa, baper gitu ya. Tapi ini bersama Allah. Karena ayat-ayat Allah menggambarkan siapa yang beriman kepada Allah, hidupnya gampang, hidupnya mudah, urusannya dilancarkan, rezekinya dilapangkan. Kalau ada ganjalan dalam hidup kita, makanya perlu kita koreksi. Karena bencana yang menimpa bumi ini, kita, tetangga kita, atau alam ini, itu perbuatan kita sendiri. Karena alam ini enggak mungkin jadi musuh kita. Enggak jadi musuh kita dia. Alam ini Allah ciptakan melayani kebutuhan kita, tidak untuk menyusahkan kita. Maka kalau ada hidup yang sulit, ada hidup yang ya rezeki yang seret gitu ya, atau ada problem yang tidak terselesaikan, mungkin kita perlu merenung, ada apa ya dengan saya? Ada apa? Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, maka urusannya mudah, rezekinya lapang, ya. Bahkan Allah katakan akan diberi rezeki dari pintu yang tidak ada dalam matematikanya. Itu rumusnya. Maka dulu para salafus saleh saking sensitifnya, saking sensitifnya orang-orang dulu, kata mereka, kalau aku bermaksiat kepada Allah, maka itu akan kelihatan dengan tingkah laku anak, tingkah laku istri, bahkan tingkah laku kendaraannya, tingkah laku pelayannya. Tidak, ulama itu menyebutkan, inni la'alamu maksiati, aku tahu aku sudah bermaksiat. Melihat perilaku siapa? Inni la'alamu maksiati bihuluqi khadimi, melihat kelakuan dari pelayanku. Pelayan, kita punya toko, kita punya rumah, ya. Ada orang-orang yang mungkin ditunjuk menjadi pelayan, tapi disuruh tidak mau. Itu ada masalah. Wahimari, dan keledaiku, kendaraanku. Keledai itu mestinya membantu mengantarkan barang tuannya ke tempat yang dia inginkan. Itu keledai. Sekarang berarti kendaraannya. Kalau keledainya meronta-ronta, naik dia ke atas keledainya, atau dinaikkannya barang ke atas keledainya, lalu keledainya meronta-ronta. Kata beliau, aku tahu aku bermaksiat hanya ketika melihat bahwa kelakuan pelayanku yang tidak mau patuh, atau kendaraan keledaiku yang meronta-ronta dan tidak rela sepertinya diperintah. Bihuluqi khadimi wahimari. Jadi ada kejadian-kejadian di rumah kita yang rasanya tidak masuk akal. Gimana sih gitu? Coba. Ada orang jadikan evaluasi. Astagfirullah, tadi saya lakukan kesalahan begitu, itu Allah tegur dengan perbuatan ini, dan itu baik. Itu baik. Kenapa? Karena ditegur oleh Allah di bumi, itu jauh lebih baik dibanding kalau kemudian dibiarkan oleh Allah, tidak ada kesadaran, sehingga itu akan berulang berkali-kali. Jadi antara tanda bahwa Allah sayang sama hambanya, maka dia mungkin menegurnya langsung di sini. Ya, ditegur oleh Allah langsung di sini. Kan lebih berat kalau seperti yang disebutkan di Al-Quran, ya, di surat Al-An'am yang lain, kata Allah, kalau ada orang, ya, diberikan kenikmatan, diberikan dia kesehatan, diberikan karunia, ala ma'asihi, ya, ala ma'asihi, dia durhaka kepada Allah, tapi rezekinya lapang, badannya sehat, urusannya mudah. Kata Allah, itu hati-hati. Nabi katakan itu yang disebut dengan istidraj. Ya, ada yang cerita, ya, ketika dulu dia kerja menutup aurat,
bekerja gajinya kecil, ya, hanya jadi pegawai, ya, kecil lah gajinya, kecil lah jabatannya, lalu buka jilbab, akhirnya naik karirnya, bertambah pendapatannya. Itu musibah kalau tidak disadari, ya, oleh seseorang. Itu yang disebut dengan istidraj. Jadi dapat karunia lebih banyak, dapat nikmat lebih banyak, tapi dia tidak sadar dalam kondisi dalam durhaka kepada Allah. Karena Nabi atau Allah katakan begitu, ya, ketika ada orang dalam keadaan kafir, fatahna lahu abwaaba kulli syai', kami bukakan baginya semua pintu rezeki. Jadi ada orang yang Allah uji betul ketika dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah, Allah bukakan semua pintu rezeki. Jadi apa aja usaha dia itu menjadi banyak keuntungannya, sampai dia nanti ujungnya menepuk dada, ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan peringatan kami, kata Allah, melupakan. Jadi enggak solat lagi, enggak baca Quran lagi, enggak menutup aurat lagi, kami bukakan semua pintu-pintu rezeki. Hatta idza farihu, sampai ketika mereka sudah gembira menepuk dada, ya, ngapain beragama, ngapain taat-taat betul. Dulu ketika taat rezekinya malah biasa-biasa saja. Justru sekarang rezekinya jauh lebih banyak, semakin jauh dari Allah rezekinya semakin banyak. Fatahna alaihi abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, ketika mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum, kami ambil dengan sekonyong-konyong, ya, habis semua. Tu wal iyadu billah. Jadi apa yang tidak ada sama orang ini, hatinya enggak berfungsi, hidup orangnya, berdetak jantungnya, tapi hanya sekedar fisik, ya, tapi ya dalamannya, jiwanya, imannya itu enggak berpengaruh. Mata hati batinnya itu tidak hidup. Sehingga ketika mereka dicabut kesulitannya, ya, atau dihukum pun mereka itu enggak ada efeknya. Nah, orang beriman itu mestinya hidup sehari-harinya itu dia sudah punya ukuran, sudah punya standar. Karena semakin orang berislam, maka semakin dia selamat. Semakin orang beriman, maka semakin dia hidup dalam kondisi aman. Semakin dia hidup dalam keadaan istiqamah, maka semakin dia terhindar dari ketakutan dan dari kesedihan. Semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin terbukalah rezekinya, semakin mudahlah urusannya. Sampai kapan begitu? Ya, sampai kapan orang-orang kafir tidak beriman kepada hari akhir itu begitu, enggak ngefek sama dia, diberi nikmat ataupun diberi peringatan. Ya, sampai kapan? Hatta idza fatahna alaihim baban dza adzabin syadid, sampai ketika kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras. Apa itu? Datangnya hari kiamat, ya, maka tidak ada pilihan. Jadi jangan sampai, ya, kalau di hari kiamat pasti semua orang pasti menyesal, pasti. Karena nama di antara nama kiamat itu adalah Al-Hasrah, hari penyesalan. Hari penyesalan. Orang beriman pun, ya, andai dulu amalnya sedikit lebih banyak, pastilah nikmatnya sedikit lebih baik. Apalagi orang-orang kafir. Itu malang sekali. Jadi kalau baru, ya, ketika sudah di penghujung baru kemudian sadar, itu enggak ada gunanya. Jangankan nanti hari kiamat, ya, sebelum mati saja baru bertaubat, enggak ada gunanya. Fir'aun kan sebelum mati dia bertaubat, tapi dalam kondisi sudah enggak ada lagi pilihan. Ada pilihan. Itu kiamat personalnya Fir'aun.
Dia katakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kok dengan Tuhannya Musa dan Harun. Ketika sudah tenggelam, enggak ada jalan untuk menyelamatkan diri, itu gimana? Ya sudah, berimanlah kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kata Allah, al-an wa qad asaita qablu. Kenapa baru sekarang? Kenapa enggak kemarin? Kenapa enggak minggu lalu? Kenapa enggak bulan lalu? Atau ketika sudah sampai tenggorokan sini, rohnya sudah sampai di tenggorokan, Fir'aun sudah dalam kondisi kritis, ya, dia beriman. Kata Allah, enggak. Nabi katakan, Allah masih mungkin menerima taubat seseorang malam yuwarghir. Ini kiamat personal. Kalau kiamat umumnya nanti semuanya hancur. Kiamat personal itu ketika sudah sampai roh di tenggorokan, itu kita nggak bisa apa-ngapain lagi. Baru beriman, nggak ada gunanya. Karena Allah yaqbalu taubata ma lam yugharghir. Allah hanya akan terima taubat selama roh belum sampai di tenggorokan. Kalau masih di perut, masih di kaki, ya, dari bawah ternyata dia naiknya sampai ke atas, ya. Kalau sudah sampai di sini, sudah ghargharah, ya, kayak orang sudah ngorok di sininya, tuh bertaubat nggak ada gunanya. Ini sudah dingin tangannya, kakinya, lalu bertaubat saat itu nggak ada gunanya. Atau nanti ketika Nabi katakan, ketika matahari sudah terbit di sebelah barat, ya, sekarang terbit di timur, tenggelam di barat. Tapi nanti ada masa matahari terbit di sebelah barat. Ketika matahari sudah terbit di sebelah barat, amana man fil ardh. Semua orang yang di muka bumi ini beriman. Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Baru nanti ketika sudah terbit matahari di sebelah barat, tuh, oh, kiamat sudah dekat, kata orang, ya. Lalu dia beriman, tuh enggak ada gunanya. Tuh kiamat, ya. Walaupun entah berapa hari setelah itu, entah berapa bulan setelah itu, entah berapa tahun setelah matahari terbit di sebelah barat, ya, kiamat akan terjadi. Jadi ada kiamat personal, ya, ketika orang mau mati, mau meninggal, itu, ya, apalagi pengaruhnya mau kiamat orang atau apa, untuk dia sudah kiamat itu sebenarnya, karena nggak bisa lagi, ya, ketika roh sudah sampai di tenggorokan, bahkan tidak lagi bisa bertaubat. Orang ini kapan dia baru nanti akan beriman? Nanti ketika sudah ada siksaan yang pedih, hari kiamat, ya, neraka, adab, apa gunanya? Padahal wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidata, dan hati nurani. Dialah Allah yang ciptakan untuk itu, untuk kalian semua. Dan ya, coba lihat, ya, ini Allah mengawali dengan as-sam'a, pendengaran, ya, wal absara, baru penglihatan, wal afidata, dan baru kemudian hati. Fungsi pendengaran, yaitu lebih kuat, ya, melebihi, lebih dulu dibandingkan dengan penglihatan. Makanya anak-anak walaupun masih dalam rahim ibunya, ya, maka mungkin diperdengarkan sesuatu, katanya ada reaksi di dalam, ya. Itu karena pendengaran lebih dulu tumbuhnya, ya, dibandingkan dengan penglihatan. Dia matanya belum melihat tapi pendengarannya sudah. Wa huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afidah. Tapi sayang, qalilan ma tashkurun, seolah-olah hati, apa, pendengaran dan penglihatan itu tidak berguna. Tidak berguna. Kenapa? Karena mereka qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang pandai bersyukur. Syukur itu, ibu-ibu yang mulia, bukan sekadar ungkapan verbal, terima kasih ya, alhamdulillah ya, enggak. Itu salah satu saja dari bagian syukur, salah satu saja. Makasih ya, jazakallah, jazakillah, makasih ya Tuhan, syukur ya Tuhan. Itu salah satu dari bagian syukur.
Karena syukur basic pertamanya itu di sini. Di dada ini ada pengakuan. Ya Allah, di sini ya. Ada suara di sini. Kalau kita nggak diberi telinga oleh Allah, kita nggak bisa mendengar. Kalau kita nggak diberi mata, kita nggak bisa melihat. Kalau kita nggak bisa diberi hati, apalah yang akan terjadi kalau manusia nggak punya hati? Di sini ada pengakuan, lalu kemudian baru alhamdulillah. Karena ternyata ada orang yang tidak punya pendengaran, nggak punya pendengaran. Misalnya sepaket, kalau nggak bisa mendengar maka nggak pandai bicara, sepaket. Ya. Dia yang ciptakan pendengaran, dia yang ciptakan penglihatan, dia yang ciptakan hati nurani. Qalilan ma tashkurun, kata Allah, sedikit sekali yang pandai bersyukur. Apa maksudnya? Di sini mungkin ada pengakuan, lalu ada ungkapan alhamdulillah. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk yang Allah suka. Ini yang kadang-kadang lebih berat. Karena qalilan ma tashkurun, sedikit sekali hamba yang pandai bersyukur, sedikit. Jadi minoritas yang pandai bersyukur itu, kata Allah, minoritas. Dan misi iblis itu adalah menginginkan agar sedikit sekali hamba Allah yang pandai bersyukur. Itu misinya iblis. Dia bersumpah, la'atiyannahum, kata iblis, aku akan datang kepada mereka min baini aidihim, dari arah depannya, wa min khalfihim, dari arah belakangnya, wa an aimanihim, dari arah kanannya, wa an syama'ilihim, dan dari arah kirinya. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu wahai Tuhan akan mendapati mereka anak cucu Adam ini sedikit sekali yang pandai bersyukur. Kebanyakannya enggak pandai bersyukur. 3 itu komponennya. Diberi umur, diberi kesehatan, lalu yang diingat sakitnya. Yang diingat itu sakitnya. Padahal sekian puluh tahun sehat, kemudian dihitung-hitunglah jumlah sakit, maka rasanya sakit yang sepekan, sakit yang mungkin 10 hari, sakit yang mungkin sebulan itu menderita sekali rasanya. Padahal berpuluh-puluh tahun sehat. Diberi oleh Allah kecukupan, cukup berpuluh-puluh tahun. Ada momen dalam hidup itu sempit. Karena begitulah dunianya. Kalau semua yang kita hidup di muka bumi ini dijalani dengan mudah, semuanya itu salah alamnya. Karena ini tempat bekerja. Orang bekerja itu pasti lelah, pasti capek. Itu normatif itu. Lalu dia kekurangan sekian lama, kesulitan sekian lama, itu menjadi beban. Padahal berpuluh-puluh tahun hidupnya mudah, itu enggak dianggap sebagai pemberian yang patut disyukuri. Ingat jugalah susahnya, ingat jugalah sempitnya, ingat jugalah sakitnya, ingat jugalah bebannya. Padahal berpuluh-puluh tahun hidupnya sebenarnya berkecukupan atau cukup. Makanya iblis punya misi. Apa misinya? Menyesatkan manusia. Datang dari depan, datang dari belakang, datang dari kanan, dan datang dari kiri. Dan kamu akan menemukan mereka, wahai Tuhan, kata dia, kebanyakan mereka tidak pandai bersyukur. Di sini awalnya ya. Kita bisa melangkah selangkah saja, itu pemberian Allah. Kita makan sesuap nasi saja, itu pemberian Allah. Ya, diberikan kesempatan oleh Allah menghirup oksigen, itu cuma-cuma, itu nikmat Allah. Di sini datangnya. Kalau Allah tidak beri, enggak dapat. Baru alhamdulillah. Setelah itu gunakanlah semuanya yang Allah berikan kepada kita, itu yang Allah ridha. Apa sukanya? Dengarkan yang baik-baik,
lihatlah yang patut dilihat, ya. Ucapkanlah yang patut diucapkan, kerjakanlah, memang itu bagian dari kebaikan. Itu yang paling berat. Kalau ya kita dapat nikmat, lalu yuk kita ada pesta kecil-kecilan, kita makan ya enak-enak, itu tidak cukup kalau sekedar itu, ya. Dari sini lahirnya. Lalu alhamdulillah, lalu gunakan untuk agar kemudian bisa melakukan sesuatu yang Allah itu ridha. Tapi ketika orang tidak pandai menggunakan hatinya, ini disebut oleh Allah, ya, inna sam'a wal basara wal fuada. Pendengarannya, penglihatannya, pendengarannya dan hatinya itu Allah yang ciptakan. Tapi qalilan ma tashkurun. Orang-orang yang tidak pandai menggunakan telinganya, tidak pandai menggunakan matanya, tidak pandai menggunakan hatinya, ya, Allah beri perumpamaan yang sangat buruk. Ya, sangat buruk perumpamaannya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Apa kata Allah? Orang yang punya hati tapi tidak bisa paham. Mestinya tadi diberikan oleh Allah teguran, kan? Dia sadar, kan? Ya ampun ya Tuhan, gitu ya, ampun ya Allah. Ketika diberikan oleh Allah nikmat, dia tahu, terima kasih ya Allah, bersyukur, ya, syukur ya Allah. Tapi kalau tidak, kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak bisa memahami. Tak paham dia. Diberikan kebaikan enggak ngefek, diberikan teguran enggak ngefek juga. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Tadi kan begitu. Diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan hati nurani. Di ayat lain Allah katakan, ya, lahum qulubun la yafqahuna biha, hatinya tidak bisa memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mata hatinya tidak bisa menangkap cahaya kebenaran. Oh, ini putih, ini hitam. Dia hanya paham warna-warni secara lahirnya. Oh, matanya begini, nyata tidak buta warna. Secara fisik matanya itu sehat, tapi hati nuraninya, basirahnya, mestinya ketika dia melihat sesuatu ada syukurnya kepada Allah. Di surah Al-Kahfi itu kan Allah cerita tentang pemilik dua kebun yang Yahudi yang tidak beriman itu. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Jadi kebunnya itu sangat subur, ya, anggur ada banyak sekali, ada korma banyak sekali, dan ada taman-taman di situ. Wa dakhala jannatahu, lalu dia masuk ke kebunnya, wa huwa zalimun li nafsihi, tapi dalam keadaan zalim. Apa kata dia? Ma adunnu an tabida hadhihi abada. Oh, ini kebun-kebun ini akan abadi. Matanya itu melihat pemandangan kebun-kebunnya itu takjub tapi melampaui batas. Kata dia, ini akan abadi. Wa ma adunnu sa'ata qa'ima. Kata dia, oh, tidak akan ada kiamat itu. Coba lihat ini, indah sekali, panennya banyak sekali. Kalau aku dikembalikan kepada Tuhan, maka aku akan mendapatkan yang lebih baik dibandingkan dengan ini. Datang takaburnya, sombongnya. Ya, jadi berfikir seolah-olah dia seperti Tuhan. Karena Tuhan yang bertindak kapan akan hancur, kapan akan binasa. Kata dia, enggak ada itu kiamat, enggak ada akan hancur taman-taman atau buah-buah anggur, buah-buah korma ini, enggak. Mestinya, ya, kata teman yang beriman tadi, laula izdakhalta jannataka qulta, kenapa ketika kami masuk kebun kamu tidak mengucapkan masya Allah, la quwwata illa billah, kagum, tapi ada ungkapan masya Allah. Jangan seperti yang tadi, kagum dia ketika membuat buahnya begitu banyak, tanamannya begitu subur, ya, oh, enggak akan ada kiamat tuh, ini akan abadi ini. Kalaupun aku dikembalikan kepada Tuhan, pastilah aku akan mendapatkan yang lebih baik dibanding ini. Jadi dia sudah menakar Tuhan.
Mestinya apa kata kawannya? Kalau kamu lihat pemandangan yang indah ini, ya, nikmat yang banyak ini apa? Masya Allah. Ucapkanlah Masya Allah, la quwata illa billah. Ini semua adalah karena kekuatan yang Allah berikan. Kalau bukan karena Allah, enggak jadi tanaman ini. Itu mestinya. Tapi kalau lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tak bisa memahami, ya, walahum a'yunun la yubsiruna biha, memahami kebenaran maksudnya, punya penglihatan tapi tidak bisa melihat kebenaran, walahum adhanun, mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengarkan kebenaran, apa gunanya? Makanya perumpamannya jelek sekali. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka seperti al-an'am. Al-an'am tu surat yang ke-6. Apa artinya? Bin Atam. Bin Atam. Al-an'am. Kan kalau hanya ukurannya fisik, pastilah hatinya sapi lebih besar dibandingkan hatinya kita, iya kan? Kalau ukurnya timbangan kilo gitu ya, korban ketahuan kita hati sapi itu sekian, hati kita pasti lebih kecil ukurannya. Kalau standarnya adalah physically, kalau hanya sekadar ukuran fisik, pastilah fisik kita lebih kecil dibandingkan dengan ya sapi kerbau. Kalau hanya ukurannya adalah fisik, berapa kilo sih itu ditimbang ya, bayi ya ditimbang berapa sih jantungnya berapa, kan kecil sekali itu. Kalau ukurannya hanyalah fisik. Begitupun kalau ukurannya ya telinga kambing ya lebih panjang, telinga sapi lebih besar, telinga gajah apalagi. Kalau ukurannya itu, menanglah yang bin atang tadi itu. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, enggak bisa memahami kebenaran. Punya mata tapi enggak bisa melihat kebenaran. Jadi ini mestinya ketika Nabi Musa berdebat dengan pengikut Fir'aun. Ya, ketika Fir'aun memastikan bahwa dia adalah Tuhan. Kata Musa, gimana kalau aku datang dengan sesuatu yang kamu enggak bisa melakukannya? Kata dia, fa'ti biha in kuntum shadiqin. Sudah, mana dia bukti bahwa kamu itu nabi? Lalu ni tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya berubah jadi ular. Tukang sihir Fir'aun itu apa namanya? Objektif sekali. Mereka tukang sihir, ayo kita tentukan hari. Ini sihir ini. Sihir ini. Ya. Gimana caranya? Ya sudah, kumpulkan tukang-tukang sihir yang ada di Mesir ini, lalu adakan kompetisi. Mana yang menang gitu. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Ternyata sihir-sihir itu dikalahkan oleh tongkatnya Nabi Musa. Apa yang terjadi dengan sebagian tukang sihir? Mereka bersujud, beriman. Itu fair dia. Mana buktinya? Tapi Fir'aun enggak juga. Malah saya akan hukum kalian. Aku akan potong badan kalian terpisah. Ini tangan potong, kaki dipotong. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Jadi tangannya dipotong ini, kakinya dipotong ini sebagai hukuman. Apa kata tukang sihir yang sudah beriman? Oh enggak, kami tidak bisa memprioritaskan kamu kalau sudah berhadapan dengan kebenaran. Ini faktanya, kami tukang sihir ini, sihir-sihir kami dikalahkan oleh mukjizat Nabi Musa. Sudah, kami beriman. Fair dia. Kalah ya, sudah beriman kalau sudah kalah. Tapi ini enggak. Orang-orang Quraisy di awal-awal Islam, Nabi kan sampaikan, kalian tidak percaya dengan Quran ini sebagai wahyu. Ini datang dari Allah. Tidak percaya. Sehingga Nabi disebut Nabi tukang sihir. Ini cerita Nabi ini dongeng. Kata Nabi, kalau kamu tidak percaya dengan Quran ini wahyu dari Allah, buat Quran. Kan kamu orang Arab kan, huruf-huruf yang kalian pakai sehari-hari itu huruf-hurufnya ada di sini dari A sampai Ya. Bikinlah kitab suci seperti Al-Quran ini.
Fair. Oh, ternyata terlalu berat untuk membuat 30 juz, 114 surat, 600 halaman, tu panjang waktunya. Kata Allah, janganlah 10 sampai 100, 10 surat aja. Faktu bi asyri suwar, 10 surat saja. Enggak bisa juga. Gimana? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ya, qul in kuntum, kalau kalian ragu, fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian masih ragu Quran yang kami turun ini itu dari kami sumbernya, fa'tu bisurah, datangkanlah satu surat saja, satu saja. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggillah siapapun yang kamu ingin panggil, mau panggil profesor, mau panggil doktor, mau panggil orang yang paling ahli bahasa. Kalau bahkan tidak cukup manusia, panggil bahkan dengan jin-jin segala itu. Nah, Allah katakan begitu, qul la in tama'atil jinn wal insu, andai jin dan manusia itu berkumpul ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan kitab suci setebal Al-Qur'an ini, la ya'tuna, mereka tidak akan pernah bisa. Okeylah, mungkin terlalu banyak, 114 surat, 30 juz, bikin 10 surat aja deh, 10 surat saja, bagian belakang 10 surat saja. Enggak bisa juga, cukup kata Allah satu surat saja, satu surat saja. Tapi enggak juga, itu orang Quraisy tu, enggak fair dia. Ya, dia katakan Quran ini bukanlah dari Allah, tapi disuruh buat enggak bisa. Ditantang oleh Allah untuk membuat satu surat, gagal. Mestinya seperti tukang sihirnya Fir'aun. Itu fair tukang sihirnya Fir'aun tu. Kalah, ya sudah. Berarti ini kebenaran, maka dia sujud, beriman dia. Ini enggak, ditantang untuk membuat yang dia katakan ini bukan dari Allah, tapi gagal. Bersekutu dengan semua yang mampu secara bahasa, gagal juga. Orang-orang hebat enggak bisa juga. Mestinya apa? Beriman. Makanya kata Allah, fa illam taf'alu, kalian tadi enggak percaya Quran ini, aku sudah tantang kalian membuatnya, enggak juga mampu. Kalau kalian tidak mampu membuatnya dan tidak akan pernah mampu, fa illam taf'alu walan, jadi kalau ada kata lan, itu maknanya tidak akan pernah mampu. Sekarang enggak mampu, kemarin enggak mampu, tapi lan, kamu tidak akan pernah mampu. Mestinya apa? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar, takutlah sama neraka. Apa maknanya? Berimanlah kepada Allah. Kalau enggak juga, ya, berimanlah ini adalah dari Allah. Kalau enggak juga, berimanlah bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau enggak juga, ya sudah, kalian akan menjadi penghuni neraka. Di fair sekali tukang sihirnya Fir'aun. Ya, beda dengan Fir'aunnya sendiri. Beda dengan pengikut-pengikut yang lain. Yang tukang sihirnya, dia beriman. Wa huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Tapi sayang, qalilan ma tashkurun, dan sedikit sekali kalian yang pandai bersyukur. Jadi bersyukur ini itu minoritas orang yang bisa benar-benar pandai bersyukur, insya-Allah, ya. Kata Allah, qalilan ma tashkurun. Qalil itu artinya minoritas. Jadi mayoritasnya enggak bersyukur. Ini kalau ada 7 miliar penduduk bumi ini, berapa yang bersyukur? Kata Allah, minoritas. Qalilan. Ya, maka di antara doa para sahabat, ya, jadikanlah aku ini golongan yang sedikit. Sedikit apa? Ya, ini dia. Karena tidak banyak yang pandai bersyukur. Yang tadi itu 3 komponennya itu, ya. Dari sini apa saja. Ibu tadi berangkat ke sini, itu Allah yang mudahkan. Duduk di sini Allah yang mudahkan. Ya, kita mendengar Allah yang berikan. Kita bisa makan sesuap nasi, itu Allah yang beri. Ya, kita mudah saja menghirup nikmat udara ini, itu Allah yang karuniakan. Maka alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berdayakan. Nah,
kaki ini alhamdulillah masih sehat, pakailah untuk pergi ke tempat yang baik yang Allah inginkan. Mata juga begitu, tangan juga begitu. Diberikan oleh Allah rezeki, alhamdulillah, gunakanlah untuk yang Allah suka. Sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu an, Masya Allah. Ini bukti bahwa Abu Bakar itu menjadi sahabat terbaik dibanding sahabat-sahabat lain. Di suatu pagi hari baru. Jadi belum siang, belum sore. Pagilah baru. Karena Nabi katakan, man asbaha minkumul yawma sa'ima. Siapa di antara kalian yang pagi ini puasa? Banyak tuh sahabat yang di situ. Banyak. Ana ya Rasulullah. Itu gimana pula lah kalau kita mungkin malu ya ditanya, Nabi itu kan malu ya. Tapi Nabi yang bertanya. Kan di absen tuh. Siapa yang puasa hari ini? Kalau saya tanya kan pasti nggak ada yang mau nunjuk. Apa pula lah pentingnya sama Ustaz nanya kita puasa atau enggak gitu lah ya. Ngapain gitu. Tapi karena Nabi yang bertanya, man asbaha minkumul yauma sha'ima, siapa yang pagi ini puasa? Ana ya Rasulullah. Kan Nabi yang tanya. Nabi kalau ditanya Nabi jawab, disuruh Nabi pergi. Begitu. Bangun kata Nabi, bangun. Bahkan ketika Nabi sedang sholat Jumat, ada orang masuk masjid. Nabi sedang berkhutbah. Masuk dia, laki-laki ini kemudian sampai di masjid langsung duduk. Apa kata Nabi? Hai fulan, kamu sudah salat belum 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Kata Nabi, berdiri, salat dulu, baru kemudian duduk. Itu pentingnya salat tahiyatul masjid gitu. Nabi khutbah nih. Nabi khutbah. Karena Nabi yang manggil berarti ya jawab gitu kan ya. Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Ana ya Rasulullah. Man at'ama minkumul yawma miskina. Siapa yang hari ini sudah beri makan sama fakir miskin? Lihat ini. Ana ya Rasulullah. Abu Bakar katakan aku ya Rasulullah. Man tabi'a minkumul yawma janazah. Siapa yang hari ini ya sudah pergi melayat jenazah? Aku ya Rasulullah. Masih dia juga. Wa man ada minkumul yauma marida. Siapa di antara kalian yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Lihat kiri kanan. Ana ya Rasulullah. 4 amalnya. 4 amalnya. Kata Nabi, majtama'at hadhil khisal, tidaklah bertemu 4 amal ini fi rajulin wahidin, tidaklah berkumpul 4 sifat ini dalam diri seorang laki-laki, bisa perempuan juga, di hari yang sama. Bukan kemarin puasa Ustaz, enggak. Kemarin melayat Ustaz, enggak. Sebelumnya pergi takziah, enggak. Bukan itu maksudnya. Hari ini oleh orang yang sama. Tidaklah berkumpul 4 amal ini pada diri seseorang di hari yang sama, kecuali dia akan menjadi penghuni sorga. InsyaAllah Abu Bakar dia. Ini juga gambaran bagi kita bahawa ternyata ya beragama itu tidak cukup hanya ngaji, enggak cukup. Salat enggak cukup. Ya, puasa enggak cukup. Apa maknanya? Tidak cukup sekedar Masya Allah di hadapan Allah kita dianggapnya istimewa. Al-Qurannya rajin, ya, puasa sunatnya banyak, salatnya banyak, itu kan bersama Allah ya. Tapi enggak kalah pentingnya juga adalah harus berupaya, karena kita sebagai manusia berhubungan antar sesama, maka pastikan juga hubungan kita dengan orang lain, dengan karib kerabat itu menjadi baik. InsyaAllah pergi takziah itu, pergi melayat itu, ya jangan anggap apalagi atasan yang meninggal. Kalau nggak pergi gimana lah, gitu kan ya? Ya, atasan yang meninggal, pasti banyak mobil di situ. Pejabat yang meninggal, pasti banyak mobil yang di situ. Tapi lihat perintah nabinya, apa kata Nabi? Barang siapa yang mengikuti jenazah atau melayat jenazah hatta yusalla alaiha, lalu kemudian ikut menyolatkannya,
ikut menyolatkannya, falahu qirat, dia mendapat 1 qirat. Barang siapa yang pergi melayat jenazah lalu berjalan ke kuburan sampai termakamkan, sampai dia dimakamkan, dikuburkannya, falahu qiratan, maka dia mendapat 2 qirat. Apa qirat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, mithla Uhud, pahala sebesar gunung Uhud. Menjenguk orang sakit itu kadang-kadang kan, ya kalau itu ya bagi takziah, semakin tinggi pangkatnya maka semakin ramai orang yang bertakziah. Tapi sayang, yang ikut solat, ya jangankan separuh, mungkin 1/4 aja enggak gitu, 10% aja mungkin enggak. Kasihan ya. Ini di rumahnya, di rumah duka, mayat jenazah sudah dibawa ke masjid, masih di rumah duka juga, atau di jalan, atau di warung. Naiklah yang bisa ke masjid yang biasa, padahal pahalanya sebesar gunung Uhud. Pergi mengunjungi atau membesuk orang sakit itu, ya kadang-kadang ada, ya nggak ada yang akan dibawa gitu lah, gimana lah gitu kan ya. Nggak harus yang dibawa itu sesuatu yang mahal, bahkan tidak harus membawa kalau nggak ada. Nggak harus membawa kalau nggak ada, tapi wajib seolah-olah pergi membesuk orang sakit. Nabi katakan, haqqul muslimi alal muslimi khamsatun, hutang kita kepada muslim yang lain itu 5. Jadi muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah, dimanapun dia berada, itu kita punya 5 hutang. Yang pertama adalah raddus salam. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, maka wajib dijawab. Mengucapkannya sunat, tapi menjawab wajib. Orang sudah berniat baik itu kita cuek saja, jangan balas. Ya, bahkan jangan kurang balasnya. Wa idza huyitum bi tahiyatin, bila kamu mendapat salam dari orang dengan 1 salam, fahayyu bi ahsana minha, balaslah dengan yang lebih baik. Assalamualaikum, jawablah dengan waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi ahsana minha aw rudduha, atau yang setimpal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Indah kan? Apalagi itiba'ul janazah, itiba'ul janaiz, mengikuti jenazah, mengantarkannya. Iyadatul marid, apa itu? Membesuk orang sakit, tetangga kita, kawan kita sakit, besuk, kunjungi. Ya, tidak wajib membawa, tapi kalau ada lebih baik. Tapi jangan sampai karena tidak ada yang akan dibawa lalu ya malehwa gitu, tidak ada yang akan dibawa. Jangan begitu jadi alasan. Yang keempat, istijabatud dakwah. Apa itu? Menghadiri undangannya. Datang ya, kalau disebut nama datang, jangan insyaallah. Tapi di kepala kita tidak datang. Insyaallah itu datang pastinya menurut kita, tinggal 0, sekian persen itu Allah yang tentukan. InsyaAllah datang ya. Kalau rasanya nggak siap datang, sampaikan, saya ada begini, tapi mudah-mudahannya ada alasnya ya. Kalau sudah begitu kan tuan rumah, berapa ini kita akan siapkan paket makanannya gitu, ini undangannya sekian, insyaallah-nya sekian ya, tapi yang hadir. Yang kelima, tasmitul atis, ya, membalas bersinnya, mendoakan dia bersin, hajim gitu kan bersinnya ya. Apa kata dia? Alhamdulillah. Balas, yarhamukal. Kata dia, yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah beri kamu hidayah, semoga Allah perbaiki kamu. Indah sekali kalau diamalkan. Jadi enggak ada masalah kita itu. Tapi kalau punya masalah, mau kita doakan orang? Enggak. Jangankan doakan kebaikan. Mati salah gitu kan ya. Karena ada masalah. Tapi kalau kita enggak punya masalah, assalamualaikum, waalaikumsalam,
Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, kan akrab sekali itu. Nah, begitupun Masya Allah, membesuk orang sakit itu ya pahalanya luar biasa banyaknya. Nabi katakan orang yang pergi membesuk orang sakit itu selama dia di perjalanan itu seperti orang sedang memetik buah di sorga, memetik pahala ya di taman-taman sorga, petiknya selama dia pergi. Ketika dia sampai di sana lalu dia duduk, ghasyiyatuhumur rahmah, dia diliputi oleh rahmat, kasih sayang dan cinta dari Allah. Sehingga Nabi katakan barang siapa yang pergi membesuk orang sakit di pagi hari, maka berdoa untuk dia 70.000 malaikat sampai sore. Masya Allah. Dan ada ya orang sakit tapi kemudian ya keluarga nggak menjenguk, kan sedih sekali ya. Kawan-kawan dekat nggak menjenguk, ya tetangga nggak menjenguk. Jadi hidup sendiri padahal kita ini bersama, sesama umat ya, sama-sama umat Islam. Shalla alaihi sab'una alfa malak, 70.000 malaikat sampai sore. Ibu pasti kalau 2 jam ngaji agak lebih capek kita kan. 2 jam ngaji capek. Padahal duduk aja, saya lebih capek masihnya begitu ya. Tapi malaikat, ibu berangkat jam berapa? Jam 8. Rumah sakit itu jam berapa? Jam 10 umpamanya buka. Ya, jam besuknya. Dari jam 10 itu ibu berangkat pergi, itu selama di perjalanan itu seperti memetik buah di sorga. Sampai di sana diliputi oleh rahmat, ya karunia, kasih sayang dari Allah. Dan 70.000 malaikat mendoakan, tidak ada capek. Sampai kapan? Berapa menit Ustaz dia doakan? Sampai petang, sampai terbenam matahari. Dan barang siapa yang pergi membesuk orang sakit di waktu sore, 70.000 malaikat yang lain akan mendoakan dia sampai pagi. Kita butuh tidur, malaikat tidak butuh tidur. Kita mau berzikir, maksurat, sore hari setengah jam saja kan paling banyak. Zikir pagi petang 30 menit saja paling banyak. Ini malaikat. Apa doanya malaikat itu Ustaz? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. 70.000 malaikat mendoakan dari pagi sampai petang. Dari petang sampai pagi, enggak ada tidur, dia enggak makan, dia enggak istirahat. Oh ngantuk malaikat? Enggak. Nanti ajalah doanya lagi ya. Saya mau istirahat dulu, enggak ada capeknya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Berapa banyaknya? Berapa lamanya? Wa huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun, dan dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, tapi sayang sedikit sekali yang pandai bersyukur. Alhamdulillah Allah berikan. Jangan hanya sekadar fisik, karena kalau sekadar ukurannya fisik, binatang tadi itu lebih istimewa dibanding kita, lebih besar hatinya, lebih berat hatinya. Tapi katalah ulaika kal an'am, mereka seperti al-an'am, bahkan balhum adall, bahkan lebih sesat lagi. Tak apa-apalah, binatang dia enggak pandai baca, dia enggak tahu batas. Ini kebun siapa nih? Dia enggak tahu. Kita ini diberi akal, sekolah, sarjana, diberikan oleh Allah nikmat begitu banyak, masa sih kelakuannya seperti itu? Wa huwa alladhi dzara'akum fil ard, dialah yang membuat kamu berkembang biak di muka bumi. Dia dari satu Adam, lalu dari Adam ada Hawa, dari Adam Hawa lalu ada terjadi pasangan, ya tumbuh sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Berapa banyaknya itu? Ya, berapa banyaknya? Yang Nabi katakan dulu semua diciptakan Adam itu posturnya itu besar, tinggi, ya, dan nanti seiring dengan perjalanan waktu menjadi mengecil. Jadi dibandingkan dengan umat yang lalu, kita ini umat yang paling kecil. Dibandingkan umat yang lalu, kita umat yang paling kecil. Ya. Ya, kalau semakin lama lagi, semakin orang-orang setelah kita itu akan semakin kecil lagi. Tapi nanti ketika dibangkitkan oleh Allah, semuanya menjadi seperti ya Adam. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya kamu nanti akan dikembalikan. Ingat, dia yang menciptakan
Ya, dia yang mematikan dan kepadanya akan dikembalikan. Ya, itu mestinya dia yang menciptakan. Ya, dia yang mengoreksi. Ya, ada panduannya, ada catatan amalnya. Dia nanti akan berikan imbalan, bukan orang lain. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. Ya, hidup lahir ke muka bumi ya. Lalu 60 tahun, 70 tahun umur umat ini 60 dan 70. Lalu mati, lalu dihidupkan lagi. Siapa yang menghidupkan itu? Dia. Siapa yang mematikan itu? Dia. Yang lain itu hanya sebab ya. Jadi ingat, yang lain itu hanyalah sebab, tapi yang mematikan itu dia. Ada yang karena ya kecelakaan, ada yang karena sakit, ada yang habis olahraga, ada yang bersukacita sedang nonton TV, ada yang sedang khutbah, ada yang sedang ceramah, ada yang sedang sholat. Itu sebabnya saja. Tapi siapa yang mematikan itu? Dia. Ya, yuhyi wa yumiit. Walahu ikhtilaful laili wan nahar, dan dia pula lah yang mempergilirkan siang dan malam. Habis siang datang malam. Coba kalaulah malam itu makhluk seperti kita, itu kan makhluk Allah ya, makhluk Allah. Malam itu makhluk Allah, siang itu makhluk Allah. Kalau mereka punya rasa bosan seperti kita, gimana yang terjadi kira-kira? Dia berputar terus hidupnya. Kita siklus hidup kita kan ya begitu. Bangun tidur, ya. Berapa lama sih gitu? Ya dia coba bermiliar-miliar tahun. Bermiliar-miliar tahun. Ya. Kita kerja, sekolah, kantor. Itu ada rehatnya, Ya kan? Istirahat siang, ya, makan, ya, ada rehatnya kita ini, aktivitas kita. Coba siang nih, ada aktivitas rehatnya? Ada nggak siang nih istirahat? Sejak dia siang tadi terbit matahari pagi hari sampai terbenam matahari, pernah nggak agak 5 menit ya siang itu? Ini istirahat. Jadi siang dan malam nggak istirahat. Andai mereka punya sifat seperti kita, bosan, capek, kesal gitu ya, maka kata dia, sudah lama sekali saya ini hidup, ya pengenlah agak 1 jam siang ini berubah jadi gelap, gitu kan? Atau malam, ya seperti apa sih? Lalu jam 12 malam itu tiba-tiba muncul matahari, kan enggak? Afala ta'qilun, tidakkah mereka memahami? Jadi fungsinya adalah pada memfungsikan akal kita, memfungsikan pendengaran kita, memfungsikan hati dan penglihatan kita sebagai bagian dari bersyukur kepada Allah. Jadi barangkali sampai di situ ya hari ini kita kajiannya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di depan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.